Kita ini umat Islam harus bersyukur atas nikmat terbesar ini. Syukuruki Pak Berena Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini datang sebagai rahmatan lil alamin. Agama Islam ini datang untuk menjadi salah satu tombang ujuk, memberikan salah satu jalan keluar kebaikan bagi agama-agama yang lain. Bukan memberikan agama Islam itu datang untuk menghardik agama yang lain, tidak. Begitu juga dengan pemeluknya. Kita harus meyakini bahwa apa yang diajarkan Nabi SAW adalah harus kita lakukan setiap harinya atau aktualisasikan dalam setiap harinya. Ipak biasa iru ampe kedona nabita. Ipigau pokedoi lelena atau tongetta, terutama dalam keluarga kita. Kenapa demikian? Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi bahwa hari libur daripada 12 Rabiul Awal itu dipindahkan pada hari Rabu. Itu banyak sekali komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Tentu ada alasan tersendiri dari pihak pemerintah kita. Tetapi yakini bahwa detuna lette yero hijriana masehina milette. Itu tetap kita rayakan 12 Rabiul Awalnya dan tidak mengurangi keberkahannya, fadilahnya. Sama dengan puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan. Itu tidak mengurangi, dan itu aturan yang ada dari pemerintah itu tetap kita ikuti, kita jalani. Terutama kita di Kementerian Agama, kebetulan saya di Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, ikuti aturan-aturan yang ada. Ya. Jangan sampai ada WA yang masuk angka berita makada masalah ni je agama ini, masalah ni. Ya. Sebentar lagi Indonesia ini akan hancur, masya Allah. Kira-kira kau hancur Indonesia akan dipigau, ya, akan dipigau. Mamuso toki, ya, akan kira-kira pigau ko. Okko na kampung maroca kampung soli, maroca mana kampungnya, akan dipigau. Berarti gagal pemerintah. Kalau kita memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga kita dan masyarakat sekitar, maka insya Allah itu sama saja kita membantu pemerintah kita. Ya, terutama apa yang terjadi saat sekarang ini, ya, problematika kehidupan kita ternyata, ya, kita lebih cenderung mendengarkan berita-berita hoax daripada fakta atau kejadian yang sebenarnya. Ya. Di antaranya ada sahabat kita di Makassar itu mendapatkan musibah gara-gara nang kalinga kareba mi bainena macandri gang kana lo gasa itu naunu tahu. Ternyata tidak seperti itu, ya. Natulu mi bainena malalala pole ko pasay na sebab masulay motoro na, ya. Natalipungi laki na dinakai, angkai pa berita majae pole nita lalo mior tahu makada angkato ganding bainemu. Ternyata pura minum, macai gang kana nagasa atau nagere, ya, mate silolona. Ini di dalam Al-Quran telah dijelaskan, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, dari angka berita menang, mengkaiki, ya, fatabayyanu, maka perlu kita pertanyakan dulu. Tunggu moga, ya kumata walita mitai, apa itu betul fakta itu? Ya. Sama kisahnya dulu, kita buka sejarah tentang Wali Songo. Ketika para wali 9 ini berkumpul bersama, 10 manang wali sarai, ada mendapatkan kabar bahwa Syekh Siti Jinar itu menyimpang dari ajaran agama Islam, menganggap dirinya anal haq, sayalah Tuhan, ya napuang. Sehingga pada saat itu 8 wali ini, kecuali Sunan Kalijaga itu menganggap bahwa itu tidak benar. Janganlah kita telah mentah-mentah. Ya. Saya tidak akan percaya sampai saya melihatnya langsung. Ya. Yang karena yewe arwah waliwe, maka ini dek mega na berita letu, bahkan beberapa muridnya juga itu telah melakukan penyimpangan. Maka ini Sunan Kalijaga, tidak seperti itu. Kalau saya yang telusuri, insya Allah kenyataan atau fakta yang ada itu barulah kita rundingkan apa yang telah terjadi.
Ternyata pada saat itu Sunan Kalijaga meninggalkan padepokan perkumpulan para wali menuju kepada pemondokan Syekh Siti Jenar. Pada saat itu Naita Yoro ternyata Syekh Siti Jenar mengajarkan sesuatu yang di luar daripada ajaran para umum. Betulnya angka agak-agak dene wadi peletukan umumnya. Makanya itu kalau pengajian atau kajian seperti ini tasawuf itu sebenarnya tidak bisa ya secara umum seperti ini. Harus ada kajian-kajian. Ya. Harus ada orang khusus ya. Ya, betulnya tomelotonga pemak guru. Ya, napai pak guruan. Ya. Sama guru kami Al Habib Umar bin Habib itu Hadramaut Yaman mengajarkan tasawuf itu tidak sembarangan orang. Nita jolo. Boleh ko jolo watakalena nita. Napa nita mata batinna, maka do si coco ya tahu. Insyaallah dia tidak akan tersesat. Seperti yang terjadi ini, Syekh Siti Jenar melihat sesuatu semua orang itu pareman nala manang, napa guru manang. Ya. Diajarkan semua ajaran-ajaran yang dia ketahui, bahkan kebablasan. Syekh Siti Jenar melihat dari jauh, ternyata apa yang disampaikan, berita yang beredar itu ternyata benar. Napa natongangi? Dia melihat secara kasat matanya. Nita langsung yoro ternyata lese metoiha pemahamanna. Yang karena yoro anak guru nama terima pak disengang. Salah. Ya. Tidak seperti itu ajaran agama. Ya. Terlalu tinggi pemahamannya. Matang rela dari ma'rifatullah langsung diajarkan tanpa melalui syariat dulu. Level 1 dulu. Ternyata bawa korona level 1 ya. Ya, level 1 dulu. Belajar itu harus mulai dari bawah dulu. Mas syariah kijolo, mas fikih kijolo, pakanjaki akidata, ya, napa ya guru mana yero sininna ajaran agama ta, napa ki ya guru tonga-tonga yero fihi ma fihi, apa yang ada dalam tubuh kita dan siapa yang menciptakan kita dan seterusnya. Ya. Barulah kita pelajari seperti itu. Makanya salah satu contoh tadi bahwa dari kuangka berita-berita makalah lain karena tugas saya sebagai penyuluh agama Islam. Itu memberikan berita kepada kita sekalian berhati-hati menerima berita yang masuk di media sosial kita. Ya, aja teman malutong inap kita share, ya, kirim di mana-mana seperti itu. Sebaiknya yang kita share itu, yang kita bagikan ke media sosial adalah kebaikan tentang dakwah. Ya, dari kuangka irita, ya, terutama juga perlu hati-hati ini catatan saya. Ada yang mengirimkan tentang risalah-risalah agama, itu juga perlu kita pertanyakan. Ayat apa terkiri bawah nih? Ya, contoh misalnya di nawat di Maulud Tawe, ya, angka dalilena seterusnya. Ternyata tidak seperti itu, maksudnya itu ayat. Itu kaku pemahamannya. Kalau kita hanya menerima saja, terus kita mengirim kepada orang banyak, itu perlu dipertanyakan berhati-hati. Ya, perlu hati-hati. Ini itu total. Itu juga melihat kondisi ya kemak bangun masjid kita bantui okay. Bangunan seperti atas be masjid tasbih kata masa pari fisabilillah mereka mengajak orang masuk ke masjid sagi-sagi tak sumbangan lalu celengange sagi-sagi kantot ta ya kau 100 sabu ya tu aja tu si orang bicu angka di peristiwa kejadian ini sungguh luar biasa ya. Saya mendapatkan itu di Sengkang aku wajo. Angka kalau tahu sekadar makat di gimagagi, mereka gimagagi. Ya, lepas kawan Juma, wita yero sila na presa kantona. Kantona itu soli makada. Pajokan ni. Lepas aku ni kantona Kajaja di 100 na pertama. Masa aku 40 na. Tanda masih. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita memberi sedekah itu sesungguhnya itu kembali kepada kita. Ya. Bukan kembali kepada siapa, tapi kembali kepada kita. Bahkan Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran itu dijelaskan orang yang memberikan sedekah itu seperti apa. Ustadz Yusuf Mansur sering menyampaikan itu the power of sedekah. Ya. Kekuatan sedekah itu sungguh luar biasa. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Mereka tangkalinga. Agi-agi tak berea musti nawala pun Allah Ta'ala. Apa yang kita berikan mesti Allah akan bayar. Ya. Nawala pun Allah Ta'ala. Yakin itu. Jangan kita ragu. Ya.
salah satu mahasiswa dulu di Makassar pernah bercerita kepada kami ketika berkumpul alumni beberapa mahasiswa itu, ero nasang ya tuku makuliah ku pandang, masya Allah. Ya, ero kasih ya amboku degaga kasih mana saja mana. Ya kung katomuldi loy kasih magalo logi mak tukang batu logi maga nan kana poliang. Ero indoko aja memang kasih malah salasa nih. Ero iya harus kak mandiri, harus kak mandiri. Ega namo kasi wala pura man kasi upigo agagay pura na mangoje pura mak bisa penne lo na restorangi mapalayang dia kasi naganna dia naganna dari kurangnya do gagay ro. Ternyata saya mendengarkan salah satu rekaman ya ceramah dari Ustadz Yusuf Mansur, The Power of Sedekah, itu bisa menggugah hatinya. Oh ternyata seperti ini nola ya ro. Tabayangkan anak mahasiswa, anak mak kuliah dia gagak kirimanna dia gagak polianna tapi ero kasih dina perri. Tapi nasidah keamanan, bayangkan semua apa yang dia miliki, sini nerodi naro nasidah keamanan. Padahal melo kasih makam aja minggu pemang. Tapi dia yakin apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur ini tidak mesti bohong ini, karena itu Al-Quran dan hadis. Yakinnya, sehingga pada saat itu dia memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya. Sini nak kasih rodi, nak kanton, nak celengan, nak biramana, ya, nak bagi-bagiannya. Oko tu pak becae nak bagian, oko masigi nak bagian, oko yatim piatu. Dia pegagi telah Jumat berkah, dia pegagah. Ya, dia pegagi telah Jumat berkah. Maku kue menurut napa kiriman. Tapi alhamdulillah kita apresiasi seperti itu. Pada saat itu seorang mahasiswa yang butuh makan, butuh pembayaran kuliah, dia tidak punya apa-apa, tapi nasidah kemana? Kenapa dia yakin? Musti mayase pimatu pasilena ya kagawe. Masya Allah. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dia berikan itu apa-apa yang dimiliki paling berharganya. Ya. Anu melo pakai makam aja, anu melo pakai manre, na pernah kasih liwasanna, pada dia butuh. Ya. Justru saat itulah kita butuh, disitulah Allah akan melihat kesungguhan kita. Injahadakum, Allah akan lihat kesungguhan kita. Nak beda mana ya roh? Di sana pura mangaribi, tuda ni tak kejana. Ai dia pejega mariga ke? Maliwasan je, tegeni puang ke? Tegeni ya. Maka dah pura pikapang isa. Pura isa mata jatah dia pegang aja nasang maliwasan aja mau ini wetangnya agak dipigo unro liwasan nak kasih lo sapa masih kenapa kowe karana masih ini nu nala baraka puang membagi maga si we nak kerangi kasih ya membagi maga we nak kerang kasih wadika maso baraka na ye masih ninu kasih menyam nasa di mata aja kita tesarani tete 10 nasang tete 10 dua di tiga marigaga we na uji ke pengalatala ya. Di saat kita diuji keikhlasan juga diuji kesabaran. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, mesti itu dua kuncinya, dua rumusnya, ikhlas, sabar, atau sabar, ikhlas. Nah, pertama kan kalau sedekah itu ikhlas dulu, ya, ikhlas kijolo, aber kijolo, nah, baru sabar menunggu. Nah, mata aja ki, wah. Majina de pajak gagah isana pur masa bayar subuh tawe bukan tangan lah angka amato maka tokot to balik ngak duwi harapan na kasih roh watun na kasih nabuka pintu ternyata utama namo bayangkan harapannya seperti itu biasanya kau subuh mega temak bere dia tunggu itu tidak ada yang masuk dia gagah narate kasih tatia sara ele de 10 loro de pegang marigaga tabayangkan ini dua ngaso kasih mata aja de marigaga capu ni duit de to pakasih nanre angka kasih si bawan na pada modelena de to gago di nanre bayangkan masul itu kasih de pakasane mahasiswa oko Jepang Riolo ya itu mahasiswa itu makanan yang paling mahal di kos-kosan itu adalah Indomie ya dia itu mau dicapa bayangkan ero Indomie wadi bagi dua bahkan wadi bagi telu icicilin kan amaku model itu Indomie bagi pamaku yang ditacide-cide bayangkan Makura kasih dia nagagawa di nanre. Jadi way karana masih kita ini nu. Bonang ini taruh way. Dua ngasoiro. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayit, wa tukhrijul mayita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ustaz Yusuf Mansur itu kalau cerita tentang sedekah itu semana saat ditap pemilu kipas semana di tasilolona. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tabayangkan inasang marommo itu na pancajiwan ni pungala taala asoe marommo na pancajiwan ni pungala taala. Begitu juga sebaliknya. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan Allah mudah sekali memberikan seseorang itu rizki yang tidak terhingga.
Yakin pada saat itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Waktu naunara tura-tura yang masih kita pakuri pun Allah Ta'ala. Magi hatapang ka pun ngaji kabi. Purno manre. Kata, depa. Mau biar ko wita. Lo ko boleh. Letu bolana. Padahal maka kayak ko boleh. Tino ko makuliah, ko mujama. Disampaikan seperti itu. Itu nyata Pak. Saya bisa buktikan itu sampai di akhirat. Itu kisah nyata ini, kisah nyata. Padahal ni orang pengaji maka dah. Ang kaji nasa ngi tinjapku. Pura ka malasa siulang. Naka stroke. Yero nasa beneku. Dia nasi deko ko masigi. Ang kacilenga-cilenga na pasideko ko marae. Setiap hari dia bersedekah. Dia sekadar siagi-siagi na patamu ko. Pokok na sedekah. Ang kanasa balik-balik malah lisu no. Alan itu. Siagi-siagi set na. Masya Allah. Nabuka siagi set nero. Balik-balik. 5.650.000 rupiah. Subhanallah, yana na pakai maka maja kasih, ya tono na pakai selesai kuliahnya, alhamdulillah sampai sekarang itu sukses besar di Makassar. Ya, dia sekarang ini seorang dai, ya, pacarama. Nanti saya sampaikan siapa namanya. Ya, itu salah satu bukti bahwa kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sedekah, ya kau ragu mopi, biasa tuh maka dah, angkamu gaji matu tuh. Justru yeroe meloi capu meloi tambahi. Pada lona bujungnya, ya itu bujungnya nareko pene capuri wena pene aga menre we pacing, ya ko itare pasipulung we pak bompo dan kana we care pe mamasang ko tu ya ko era bujungnya denang kana yala wena aga kajajang bau ni, ya denang makanja wena makotonero akle barakan nareko tariyale aga gae okko waram paratta aja lalo tacirin nayu waram paratta wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sedekah inilah yang akan menyelamatkan kita berbagai macam bala. Ya kon kato malasa asidak kaki. Ya kon kamelo talawi asidak kaki. Ya kon ka urusat ta asidak kaki. Tapi jangan menganggap bahwa di saat-saat penting saja kita bersedekah. Tidak. Setiap hari usahakan bersedekah. Terutama ini otak kalita ya. Setiap hari itu sebenarnya harus bersedekah. Iya. Jolo nampak deh. Setiap hari itu disunahkan kita bersedekah. Watak kalete musti sedekah. Dan wadide. Pekusas berarti masih sedekah. Watak kalewe peku carana. Itu dianjurkan kita solat duha. Duha itu adalah sedekahnya tubuh kita. Ya. Di samping kita berdoa untuk melapangkan rezeki, di samping juga kita bersedekah kepada tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.